Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Abdul Musyi Eskom MMSI selaku dosen mata kuliah Manajemen Operasi Lanjutan kelas A. Terima kasih atas kesempatannya yang telah diberikan kepada kami sehingga kami dapat untuk mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Analisis dan Rekomendasi Solusi Masalah Operasional pada UMKM Milky Way. Perkenalkan, nama saya Yuvan Mara Clarencia dengan NIM 2308 10 20 10 19. Perkenalkan, saya Christine Amalia dengan NIM 23081 020 10 30. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Putri Olivia Dena Usman dengan NIM 2308 1020 1072. Perkenalkan, nama saya Bima Umar Batistuta dengan akhiran NIM 1138. Perkenalkan, nama saya Ibnu Agung Nur Cahyono dengan NIM 231235. Berikut ini merupakan topik pembahasan yang akan kami bahas. Yang pertama, ringkasan eksekutif. Yang kedua, latar belakang UMKM Milky Way. Yang ketiga, tinjauan teori yang meliputi UMKM dan jenisnya, operasional dan efisiensi, hambatan operasional, rantai pasok, strategi dan solusi. Lalu yang keempat, analisis masalah yang terdiri dari pemasok atau supplier, lokasi, sumber daya manusia yang terbatas, promosi dan juga pemasaran. Yang kelima, rekomendasi dan implementasi solusi. Dan yang terakhir, kesimpulan dan juga saran. Ringkasan eksekutif, Milky Way merupakan salah satu usaha mahasiswa yang bergerak pada industri produk olahan susu yang telah berdiri sejak bulan Juni tahun 2023. Nah, di mana usaha ini tuh sudah memiliki dua jenis olahan yang diproduksi seperti susu dan juga es krim. Awakemu merupakan produk susu segar yang berasal dari sterilisasi susu sapi segar pilihan yang berkualitas. Dan Celepmu merupakan produk es krim yang berbahan dasar susu dengan cita rasa kearifan lokal khas masyarakat dari bunga mawar. Permasalahan yang terjadi di sini setelah kami melakukan hasil wawancara, di mana yang pertama yaitu Milky Way hanya memiliki dua pemasok utama. Yang pertama pemasok mawar yang berasal dari Desa Karangpring, Kecamatan Sukorambi, dan yang kedua adalah susu yang berasal dari UD Rembangan, Kabupaten Jember. Lalu yang kedua yaitu lokasi, di mana lokasi produksi yang tidak strategis menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi usahanya. Di mana lokasinya sendiri itu terletak di ruang mini office dan bukan ruang kewirausahaan yang tidak seharusnya berproduksi di sana. Lalu yang ketiga, ada sumber daya manusia yang cukup terbatas karena di sini hanya ada 4 orang anggota yang memproduksi es krim setiap harinya. Lalu yang terakhir adalah kurangnya promosi dan juga pemasaran, sehingga banyak mahasiswa FIB UNED sendiri yang masih belum mengerti dan masih belum tahu produk dari Milky Way sendiri. Latar belakang UMKM Milky Way. Milky Way merupakan usaha mikro kecil menengah milik mahasiswa yang bergerak pada industri perolahan susu yang telah berdiri sejak bulan Juni tahun 2023. Milky Way sendiri memiliki produk susu segar yang dilabeli dengan nama Awakemu, dan dengan berdasarkan hasil pengamatan yang telah dilakukan oleh tim Milky Way, melihat adanya potensi diversifikasi oleh olahan susu pada produk es krim. Nah, tentu hal tersebut akan menjadikan suatu peluang bagi Milky Way untuk melakukan ekspansi melalui varian produk es krim berdasarkan bahan dasar susu dan juga bunga mawar. Dalam prosesnya, tim memperoleh suatu temuan di mana terdapat suatu celah dalam variasi es krim yang tersedia di pasaran. Tim Milky Way menemukan salah satu desa yaitu Desa Karangpring, Kecamatan Sukorambi, Kabupaten Jember yang dikenal sebagai masyarakat petani mawar. Lalu selanjutnya, penemuan Desa Karangpring tersebut dengan perkebunan bunga mawarnya menjadi titik awal bagi Milky Way dalam mengembangkan produknya yang dilabeli dengan Celepmu, di mana Celepmu sendiri merupakan produk es krim yang berbahan dasar susu dengan cita rasa kearifan lokal masyarakat Desa Karangpring dari olahan bunga mawar. Selanjutnya, Milky Way sendiri lahir dari kesempatan yang telah diberikan masyarakat kepada tim Milky Way untuk mengintegrasikan bahan baku lokal ke salah satu produk dari usaha Milky Way. Hal ini merupakan suatu terobosan dalam pasar yang saat ini menyediakan produk-produk es krim dengan rasa konvensional. Visi dan misi UMKM Milky Way. Dalam menghadapi persaingan global yang begitu ketat dan juga semakin sulit, visi dan misi perusahaan merupakan suatu hal yang sangat penting untuk diperhatikan dan juga harus selalu ditinjau agar sesuai dengan apa yang dimiliki oleh perusahaan. Hal ini juga tercermin dalam visi dan juga misi Milky Way
untuk dapat menciptakan dan meningkatkan gambaran perusahaan atau UMKM yang turut andil dalam upaya pemanfaatan bunga mawar. Di mana visi dari UMKM LQW sendiri yaitu menjadi pionir dalam industri pengolahan susu dengan memberikan kontribusi positif pada masyarakat, ekonomi, dan juga lingkungan berdasarkan inovasi untuk mencapai keberlanjutan. Misi UMKM LQW sendiri yang pertama, menghadirkan kualitas dalam produk berlandaskan tanggung jawab terhadap lingkungan. Yang kedua, merealisasikan langkah inovatif secara berkelanjutan dalam pengembangan usaha. Dan yang ketiga, membangun kemitraan yang adil dan berkelanjutan dengan berbagai pihak. Struktur organisasi UMKM LQW dapat kita lihat pada gambar berikut, di mana struktur organisasi UMKM LQW sendiri memiliki susunan sebagai berikut ini. Yang pertama, Brilian Farel Adani selaku CEO, Gatitri Winarsi selaku Chief Marketing Office. Yang ketiga, Atfi Segi Marisda selaku Chief Operating Office. Dan yang keempat, Asna Nadzirotul Azizah selaku Chief Financial Officer. Strategi bisnis yang diterapkan. Mampu memahami strategi bisnis yang tepat merupakan salah satu kunci keberhasilan dari UMKM. Strategi tersebut tentunya akan dapat membantu dalam mengelola bisnis yang dimiliki, mulai dari produksi, pemasaran, hingga distribusi produk. Celepmu sendiri memiliki potensi yang sangat menjanjikan dengan keunikannya dengan varian rasa mawar yang dinilai sebagai salah satu celah dalam pasar terkait produk varian rasa mawar. Tim LQW melihat rasa mawar dapat menjadi daya tarik eksklusif dan berbeda yang dapat diterima masyarakat secara luas. Keterlibatan Desa Karangpring sendiri juga memberikan keunggulan dalam penggunaan bahan baku yang menghasilkan konektivitas antara komunitas dengan berbagai kearifan lokal yang ada. Oke, selanjutnya masuk di pengertian UMKM. Jadi di sini menurut Sukirno pada tahun 2004, UMKM adalah usaha yang mempunyai modal awal yang kecil atau nilai kekayaan berupa asetnya itu kecil. Nah, di sini UMKM juga jumlah pekerjanya itu relatif terbatas. Sehingga nilai modal yang berupa aset itu atau jumlah pekerjanya itu bisa disesuaikan dengan definisi yang telah diberikan oleh pemerintah atau institusi lain dengan tujuan tertentu. Nah, dapat disimpulkan juga nih di sini istilah usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM ini mengacu pada unit usaha produktif yang dimiliki oleh individu atau badan usaha yang sudah dirujuk dengan kriteria tertentu. Nah, hal ini tuh digunakan untuk memainkan peran penting dalam ekonomi Indonesia dan juga UMKM itu juga memiliki kontribusi besar pada pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja yang ada di Indonesia. Oke, selanjutnya di sini UMKM terdiri dari beberapa jenis berdasarkan nilai kekayaan atau aset yang dimiliki serta hasil penjualan atau omsetnya nih teman-teman semuanya. Jadi yang pertama itu ada usaha mikro, di mana usaha produktif ini milik individu atau badan usaha. Nah, jadi di sini usaha mikro itu memiliki kekayaan bersih tidak lebih dari 50 juta rupiah dan tidak termasuk tanah dan bangunan. Yang kedua, di sini ada usaha kecil, yaitu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri dan dilakukan oleh individu atau badan usaha yang ini tuh bukan anak perusahaan atau anak cabang gitu. Dan yang ketiga ini ada usaha menengah, yaitu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri dilakukan oleh individu atau badan usaha yang tidak merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki. Nah, di sini usaha menengah itu memiliki kekayaan bersih kurang dari 500 juta rupiah. Berikutnya, hambatan operasional pada UMKM. Salah satu hambatan yang dihadapi UMKM saat menjalankan proses sehari-hari adalah kendala operasional. Hal ini dapat mempengaruhi efisiensi, produktivitas, dan kelangsungan usaha. Terdapat pula berbagai jenis-jenis kendala operasional yang kerap kali terjadi pada UMKM. Di antaranya, yang pertama yaitu keterlambatan produksi. Hal ini dapat terjadi karena proses produksi yang buruk, kekurangan bahan baku, atau tenaga kerja yang tidak memadai. Kemudian yang kedua yaitu kendala pada manajemen persediaan. Mengelola stok bahan baku dan produk jadi dapat menjadi sulit. Hal ini dapat menyebabkan overstock ataupun understock.
Dan ketiga yaitu manajemen sumber daya manusia atau MSDM. Produksi rendah seringkali disebabkan oleh beban kerja yang berlebihan pada tenaga kerja yang terbatas. Yang keempat yaitu distribusi dan pengiriman. Adanya keterbatasan infrastruktur dan logistik, UMKM itu menjadi seringkali menghadapi kesulitan dalam mengirimkan produk mereka ke berbagai wilayah secara efektif. Berikutnya yaitu rantai pasokan. Rantai pasokan atau yang juga dikenal sebagai supply chain adalah jaringan kompleks yang mencakup semua langkah yang diperlukan untuk menghasilkan dan mendistribusikan barang atau layanan, mulai dari pengadaan bahan baku hingga pengiriman produk ke pelanggan akhir. Dalam rantai pasokan, setiap komponen saling terhubung dan berfungsi untuk memastikan bahwa barang atau layanan dapat diproduksi dan dikirim ke pelanggan dengan tepat waktu, biaya efisien, dan dengan kualitas yang baik. Mampu menyeimbangkan efisiensi, fleksibilitas, dan kepuasan pelanggan merupakan ciri-ciri manajemen rantai pasokan yang berhasil. Nah, berikut ini merupakan keuntungan dari manajemen rantai pasokan yang baik. Nah, yang pertama yaitu kepuasan pelanggan. Pelanggan akan lebih puas dengan waktu pengiriman yang lebih cepat, ketersediaan produk yang tepat, dan produk yang berkualitas tinggi. Kemudian yang kedua yaitu pada peningkatan efisiensi. Perusahaan dapat mengurangi waktu dan biaya yang dibutuhkan untuk setiap proses dengan mengelola rantai pasokan secara efektif. Dan yang ketiga yaitu pada keunggulan kompetitif. Perusahaan yang memiliki rantai pasokan yang efisien dapat menawarkan produk dengan harga yang lebih rendah atau produk dengan kualitas yang lebih baik. Berikutnya, strategi dan solusi untuk peningkatan efisiensi operasional dalam UMKM. UMKM dapat mengambil langkah-langkah berikut untuk meningkatkan efisiensi operasional dan mengatasi kendala yang dihadapi dengan menggunakan cara seperti mengurangi tindakan yang tidak perlu dan berkonsentrasi pada tindakan yang paling produktif atau dengan langkah-langkah efisiensi operasional sebagai berikut. Yang pertama, perbaikan proses produksi, di mana dapat melakukan analisis pada setiap tahap produksi untuk mengidentifikasi dan menghilangkan langkah yang tidak perlu. Yang kedua, manajemen waktu. Menggunakan alat bantu manajemen waktu atau metode yang membantu merencanakan jadwal dengan efisien. Dan yang ketiga, manajemen sumber daya, di mana dapat mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang ada dan melakukan perencanaan pengadaan bahan yang lebih baik. Keempat, penggunaan software manajemen. Software akuntansi, CRM, dan manajemen inventaris mengurangi kesalahan manual dan mempercepat proses administrasi. Yang kelima, otomasi produk dan layanan. Mengotomatisasi fungsi tertentu seperti pengelolaan stok otomatis atau pencatatan transaksi otomatis mengurangi waktu dan biaya. Dan yang terakhir yaitu pelatihan dan peningkatan keterampilan pada karyawan. Pelatihan secara terus-menerus pada keterampilan karyawan dapat meningkatkan produktivitas dan dapat mengurangi kesalahan operasional. Pelatihan di bidang-bidang yang terkait dengan operasional tentunya akan membantu karyawan mengatasi tantangan sehari-hari. Jadi di sini saya akan membahas tentang analisis masalah dari UMKM Milky Way. Nah, analisis masalah yang pertama adalah dari segi pemasok, di mana UMKM Milky Way ini memiliki keterbatasan pemasok seperti pemasok mawar yang mereka hanya bergantung kepada satu pemasok yang berasal dari Desa Karangpring dan juga satu pemasok utama dari susu yaitu berasal dari UD Rembangan. Yang dimana pada pemasok susu ini mereka harus melakukan pemesanan H-2 atau bisa dibilang pre-order ya, dikarenakan jam pemerasan susu itu yang sangat sedikit dalam satu hari, bisa dilakukan hanya 2 kali sehari. Ini juga cukup menghambat dalam produksi es krim mereka, di mana mereka harus memperhitungkan lagi jumlah susu yang mereka pesan agar cukup dengan jumlah produksi yang akan mereka lakukan. Jadi mungkin kedepannya mereka harus menambahkan pemasok-pemasok lain yang dimana tidak hanya menggunakan satu pemasok saja untuk alternatif jika ada hambatan. Masalah yang ketiga adalah sumber daya manusia yang terbatas, di mana
karyawan atau bisa dibilang staf Milky Way ini hanya berjumlah 4 orang, dan itu pun mereka adalah mahasiswa semester akhir yang dimana mereka harus memprioritaskan skala mereka di skripsi dan juga di UMKM. Ini juga cukup menghambat ya, dikarenakan SDM yang kurang dan juga kesibukan yang mereka alami, jadinya seperti jam operasional itu pun juga terganggu. Masalah yang ketiga adalah kekurangan atau keterbatasan dari sumber daya manusianya sendiri, di mana Milky Way ini hanya didirikan oleh 4 orang dan juga hanya 4 orang ini yang melakukan penjualan bisa dibilang, dan juga mereka adalah mahasiswa semester akhir yang dimana mereka harus terpecah fokusnya terhadap skripsi dan juga UMKM yang mereka jalani. Dan ini juga mempengaruhi pada jam operasional yang seharusnya mereka membuka hari Senin sampai Kamis dari jam 9 atau sampai jam 1 pagi, itu mereka terkadang tidak buka sama sekali dikarenakan kesibukan yang mereka alami seperti skripsi ataupun hal lainnya yang mereka mungkin lebih prioritaskan ya sebagai mahasiswa semester akhir. Nah, pada analisis masalah yang terakhir adalah kurangnya pemasaran dan juga promosi pada UMKM Milky Way. Walaupun UMKM ini sering menjadi sponsor pada acara-acara atau event-event yang ada di FEB, namun beberapa mahasiswa itu masih takut untuk mencoba es krim mereka dikarenakan rasanya yang unik-unik seperti rasa mawar, dan juga yang membuat adalah seorang mahasiswa. Jadi mungkin ya mereka mahasiswa yang ingin mencoba es krim ini masih takut dikarenakan inovasi baru varian es krim mereka yang masih menggunakan rasa-rasa bunga, dan juga Instagram yang mereka punya itu cenderung pasif ya, kurang mempromosikan. Jadi mungkin ini bisa menjadi evaluasi ke depannya ya untuk pihak UMKM Milky Way. Baik, kita masuk ke bagian rekomendasi dan implementasi solusi. Seperti yang diketahui bahwa kebanyakan masalah atau kendala yang dialami oleh UMKM Lini Masbil ini yaitu di bagian manajemen persediaannya dan rantai pasokannya, di mana manajemen persediaannya itu terkendala di bagian tempatnya yang sempit atau nyempil lah istilahnya, atau mungkin yang rantai pasokannya itu masih bergantung pada satu pemasok saja dengan waktu tunggu pemasangannya itu yang lama, itu harus H-2 untuk ordernya. Nah, mengatasi hal tersebut, Masbil ini menggunakan metode load for load untuk memenuhi kebutuhan di event penjualannya. Jadi Masbil ini membuka stand penjualan di event-event tertentu di area kampus atau mungkin acara festival yang mungkin akan menghemat biaya untuk menyewa tempat ataupun marketingnya yang bisa lebih baik lah. Adapun masalah-masalah lain yang dialami oleh UMKM-nya Masbil ini adalah untuk pemasarannya, yaitu untuk meyakinkan para pelanggan mengenai rasa dari produknya Masbil ini, karena produknya Masbil ini es krimnya identik dengan es krim mawar, jadi mawar sebagai topping dari es krim. Nah, untuk meyakinkan pelanggan akan rasa dari es krim mawar ini diperlukan strategi pemasaran yang mungkin khusus lah gitu. Nah, jadi kita lanjut ke bagian ini. Yang pertama itu untuk solusi keterbatasan tempat, kami memberikan saran untuk yang pertama yaitu mengoptimalkan ruang yang ada terlebih dahulu. Jadi memanfaatkan ruang yang tersedia seefisien mungkin. Mungkin bisa menggunakan furnitur yang dapat dilipat, yang saat tidak digunakan itu mungkin bisa memberikan space yang cukup untuk kegiatan lainnya. Yang kedua yaitu model bisnis online, yaitu fokus ke penjualan online, media sosial, marketplace untuk menjangkau pelanggan tanpa perlu ruang fisik yang besar. Nah, yang ketiga yaitu kolaborasi dengan UMKM lain. Mungkin Masbil bisa bekerja sama dengan UMKM lain untuk penggunaan modal bersama, menyewa tempat untuk membuka pop-up store untuk mengenalkan produknya lebih dalam kepada masyarakat, atau mungkin menyewa tempatnya itu untuk digunakan bersama-sama membuat kegiatan marketing lainnya. Yang keempat yaitu ada utilisasi teknologi. Seperti yang diketahui bahwa sudah banyak software yang menawarkan pembuatan perencanaan atau perhitungan yang lebih mudah tentang seperti peramanan penjualan ataupun mengatur jumlah inventaris yang ada di
gudang gitulah. Yaitu ada implementasi solusi dari ketergantungan pada satu pemasok dengan waktu tunggu yang lama. Jadi yang pertama yaitu ada diversifikasi pemasok, mungkin bisa mencari pemasok alternatif agar mengurangi ketergantungan pada pemasok yang lain, atau mungkin ya dapat mengurangi waktu tunggu untuk menerima bahan bakunya dari pemasok. Nah, atau mungkin Mas Bril bisa menjangkau menegosiasi dengan pemasok saat ini untuk mengurangi waktu tunggu menjadi lebih pendek begitu. Yang kedua yaitu meningkatkan stok persediaan. Jadi dengan meningkatkan stok persediaan, mungkin Mas Bril bisa mengantisipasi ya waktu tunggunya itu. Dan hal ini juga membantu menjaga kelancaran produksi selama periode penantian dan juga mengurangi risiko keterlambatan pemenuhan permintaan konsumen gitulah. Yang ketiga yaitu mengembangkan resep atau inovasi produk. Jadi Mas Bril bisa menambahkan inovasi-inovasi yang lain yang mungkin tidak hanya bergantung pada satu bahan baku saja. Jadi bisa memanfaatkan bahan baku yang lain untuk dijadikan produk-produk inovasi begitulah. Jadi kan bisa mengurangi ketergantungan pada satu bahan baku saja yang hanya memiliki satu pemasok saja. Ketiga yaitu ada implementasi solusi untuk pemasaran, yaitu untuk meyakinkan calon pelanggan akan rasanya. Jadi yang pertama adalah sertifikasi produk. Nah, untuk menampilkan kejelasan tentang sertifikasi produk ya agar bisa mendapatkan kepercayaan pelanggan tentang kualitas produknya, yaitu apakah aman gitulah, atau sudah BPOM artinya udah sertifikasinya udah baik, udah bagus. Yang kedua ada testimoni pelanggan. Mungkin testimoni pelanggan ini bisa diminta dari pelanggan-pelanggan yang mungkin emang sudah langganan gitu lah ya. Nah, mungkin bisa ditampilkan juga di konten atau media sosial bisnisnya, dan dengan dicampuri konten-konten yang menarik, hal itu bisa memberikan ketenangan kepada pelanggan potensial untuk membeli produknya. Yang ketiga yaitu endorse influencer. Mungkin bisa bekerja sama dengan seleb-seleb kampus untuk menggait pelanggan lebih banyak, atau mungkin bisa orang yang paling banyak disukai di kampus lah. Kita bisa menggait mereka untuk bekerja sama memarketing produk kita begitu, membranding lah. Yang keempat yaitu menggunakan media sosial untuk menunjukkan interaksi positif dengan pelanggan dan membangun komunitas. Yang kelima yaitu transparansi informasi, yaitu kejelasan tentang bahannya itu, prosesnya, dan keunggulan produknya atau kelemahan produknya itu apalah manfaatnya begitu. Jadi untuk transparansi informasi ini dapat memberikan efek citra baik tentang produknya kepada masyarakat. Yang keempat yaitu ada implementasi solusi untuk menyeimbangkan prioritas antara skripsi dan bisnis. Yaitu yang pertama mencari partner dan membagi tugas dengan mereka. Tentunya ini bisa mengurangi beban Mas Bril secara signifikan. Yang kedua adalah mempertimbangkan sistem shift atau rotasi. Mungkin bisa dengan jadwal yang fleksibel sesuai kebutuhan. Yang penting tetap adalah seseorang yang menghandle operasional di jam yang sudah ditentukan. Yang ketiga yaitu memprioritaskan sesuai jadwal dengan skripsi. Jadi Mas Bril dapat membuat blok waktu tertentu untuk fokus ke skripsi di luar jam operasional usaha agar keduanya bisa jalan. Misalnya blok waktu khusus antara skripsi di sore hari dan malam harinya untuk produksi es krim gitulah. Kesimpulan dan juga saran. Yang pertama, kesimpulan. Dari pembahasan yang telah kami paparkan, maka kelompok kami dapat menyimpulkan bahwa UMKM merupakan unit usaha produktif yang dimiliki oleh individu atau badan usaha dengan modal awal yang kecil atau nilai aset yang kecil dan jumlah pekerja yang kecil sesuai kriteria tertentu. Agar UMKM dapat bersaing dan berkelanjutan, efisiensi operasional sangat penting. Dalam UMKM, operasional mengacu pada kegiatan sehari-hari yang membantu bisnis mencapai tujuan mereka, mulai dari produksi hingga pengiriman barang ke pelanggan. Namun, dalam penerapannya seringkali ditemui kendala-kendala seperti pada UMKM Milky Way.
Beberapa permasalahan dalam proses bisnis UMKM Milky Way diantaranya pemasok, lokasi yang tidak strategis, sumber daya manusia yang terbatas, dan kurangnya promosi dan pemasaran pada produk yang ditawarkan. Saran, dapat lebih memahami hakikat dari UMKM dan operasional secara mendalam, serta pentingnya keterlibatan keefektivitasan operasional pada UMKM, mulai dari rantai pasok, persediaan, distribusi, hingga sampai ke tangan konsumen. Dari berbagai masalah tersebut, maka kelompok kami merekomendasikan beberapa saran sebagai solusi yang diharapkan dapat diimplementasikan dan juga bermanfaat, yaitu diantaranya diversifikasi pemasok, pemanfaatan teknologi seperti media sosial dan e-commerce, hingga mencari partner sehingga dapat membagi-bagi tugas sehingga tidak kekurangan tenaga kerja. Cukup sekian pemaparan hasil diskusi kami. Mohon maaf apabila terdapat beberapa kesalahan dan juga kekurangan. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.